Halo, ketemu lagi dengan kita di Mendadak Podcast. Hari ini kita bertemu dengan sosok. Sosok sih? Orang. Seekor. Iya, seekor. Kita langsung kenalan. Siapakah beliau? Selamat malam, Bang. Malam, abang-abangku. Bajunya hijau. Bajunya hijau. Kira tadi Gojek tadi, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Tadi aku Grab. bilang di depan. Grab. Sesuai aplikasi, Bang ya. Sesuai aplikasi. Mantap. Gak apa-apa, yang penting dia sesuai koridor mengantarkan sampai tujuan. Iya, bukan iya, pek iya. taksi. Ya. Ada itu. Oh, ada ya. Kalau nggak tahu lupakan aja. Bang, Ya, jangan, lupakan. Bang, jangan, Bang. Oh, Oke. Kita mau kenalan nih. Siap. Siapa dan kenapa bisa mampir ke tempat kita ini? Luar biasa loh. Aku udah kenalan tadi. Siapa namanya? Bang Faisal. Halo semuanya, selamat Bener malam. kan? Betul. Faisal siapa namanya? Faisal Maulidani Rarin, Bang. Tegang banget ya. Faisal. Faisal Bang ini. Kayaknya lebih enak Faisal aja deh ya. Faisal, boleh. Susah nama belakangnya ya. Bang Faisal ini aslinya mana sih, Bang? Aslinya Kanada, Bang. Kanada? Iya. Luar negeri. Bukan, kandangan dalam, Bang. Oh. Jelas sudah. Dari muka, dari nama Faisal Kandangan. Iya, Jelas. jelas. Anda tahu nggak Kandangan di mana? Tahu, Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Selatan. Tapi apa yang ciri khas dari Ciri khas dari Kandangan tahu nggak? Aku tahu. Apa? Ketupat kandangan. Itu salah satunya. Oke. Salah duanya tahu nggak apa? Apa? Orang Kandangan Ah. itu punya mental yang kuat. Wih. Benar. Bagus. Benar kan, Bang? Betul. Kalau bahasa Kenapa? Banjarmasin itu tacut. Wih, tacut. Benar. Preman. Di sana katanya kalau misalnya jalan-jalan masih bawa belati, belum jagoan. Belum jagoan. Iya. Di Terus? sana jalan-jalan tuh telanjang. Maksudnya bebas aja kayak gitu. iya, Di sana iya. mentalnya kuat di sana. Dulu Pokoknya- bahkan pernah kejadian, Bang. Saya tahun berapa ya? Kita pernah dilegalkan kalau nggak salah. Apanya itu? Telanjang tadi enggak? Belas. Bang, hati-hati, Bang. Belati kalau nggak salah ya. Aku lupa tahun berapa. Oke. Jadi ada semacam SIM kalau nggak salah dari kepolisian. Surat izin? Surat izin belati, bawa belati. Sip berarti ya. Sip. Tapi aku lupa akhirnya kayaknya dianulir deh. Oh gitu. Ya, artinya bahkan mungkin karena mengadaptasi kali ya, daripada mungkin raja-raja tangkap-tangkap akhirnya Oh iya. sudah Sebenarnya jadi sih- budaya ya sebenarnya. Sebenarnya sih itu lebih efisien sih harusnya sih. Kalau Kenapa? misalnya, Jadi iya kalau efisien? misalnya orang punya senjata kan, entah itu senjata tajam atau senjata api kan, dikasih izin. Jadi Iya. orang tuh nggak sembarangan kayak gitu. Oh, Iya, daripada sekarang pernah nggak lihat berita petani pulang dari sawah ditangkap kenapa bawa senjata tajam? Pak, saya bawa celurit nih buat nyangkul, Bang. Katanya, masa celurit buat nyangkul? Gimana sih? Salah. Celurit buat ini katanya. Buat merumput. Iya, ditangkap Pak akhirnya. Astagfirullahaladzim. Good idea juga sih ya sebenarnya. Iya, good Tapi idea. dianulir. Untungnya kayak- senjata nggak tahu tajam. Iya. Bayangin kalau senjata tumpul. Saya kena dong. Gua kena. Bang, ada Mbak Nurul, Bang. Oh iya. Aman. Aman. Mbak Nurul itu juga suka senjata tumpul dia. Halo, Mbak. Pentungan dia Iya, suka. iya, pentungan, benar, tongkat benar. baseball dia Benar, suka. Oke. Bang Faisal ini kita pengen tahu nih backgroundnya apa dari Kanada tadi ya, Nah, dari iya, kandangan, dari Iya. kandangan Kenapa ini. bisa sampai ke Palangkaraya ini? Yes, kenapa sampai jalan-jalan ke Kalimantan Tengah nih? Oh, bukan jalan-jalan, Bang ya, kerja Apa? sebenarnya. Oh, kerja ya Anda ya. Oh. Gojek Kalau tadi. background balik kejauhan, lagi. Bang. Kejauhan. Nyampe ambil titiknya aplikasinya. kejauhan. Ya, berarti. Ya, Kalau banyak. background sekolah lahir dan besar ya pertama pasti di kandangan lah ya. Habis itu pindah ke Yogyakarta. Ya S1, S2 kemudian balik ke daerah. Tapi ya sebentar juga keluar kota. Sampai akhirnya sekarang jadi dosen, sampai akhirnya sekarang jadi jualan oli top one. Ya. Ini produknya nih. Betul. Dari dosen, jadi penjual oli. Ini gini. Gabung, Bang, gabung. Sampingan Oh, gabung. dosennya masih. Masih. Oh. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengenal saya dengan Bapak, berarti itu mahasiswa kemungkinan. Kalau dengan Mas berarti Mas jualan oli berarti. Mas olinya Mas gitu. Iya, betul. Oh, tapi
sempat kuliah di luar juga berarti di daerah Di Yogyakarta. Jogja. Oh, di Jogja ya. 7 tahun Bang saya Bang, mahasiswa Mapala, mahasiswa paling lama. Woi, 7 tahun ya. Donatur berarti. Donatur. Benar, Kalau mahasiswa lama tuh jadi donatur dia. Iya, kebetulan dia ini dosen juga nih. Ya sama saya. Tapi saya nggak spill tadi malam itu sengaja. Oh, Biar gitu. langsung ini kan. Wih, Iya sih, bagus sih. mantap. Aduh, skill ayo. Enggak. Enggak perlu ya? Enggak perlu. Enggak ya. perlu. Oke. Dari Jogja, dari kuliah sampai jadi dosen, terus ini sampingan atau gimana nih? Tiba-tiba jadi Oli nih. Oh, oke, Padahal oke. dosen kan adalah pekerjaan yang udah jadi idola orang banyak nih, gitu. Tiba-tiba ke Oli. Primerinya pasti jualan oli Bang. Awalnya sebelum jadi dosen, Oli dulu atau gimana? Bukan. Dosen itu dari 2011. Oke. Ya, saya lulus sekolah itu 2007 kalau nggak salah. Mulai bisnis, mulai usaha gitu. Tapi ternyata duitnya nggak kekumpul ya. Jadi mulai kerja, tapi juga sambilan sampai jadi dosen. Oh. Karena waktu keluar rumah kok ada universitas, ada stok sekolah tinggi di sini ya. Coba lamar-lamar akhirnya keterima. Jadi 2011 sampai sekarang sudah punya IDN, sudah mengampu kurang lebih berapa ya skripsi? Mungkin ada 500. Udah serdos berarti dong. Nah itu Apa? ditunggu terus tuh buat serdos, tapi belum saya kesampaian. Aduh, berarti laporan ininya belum Ya, ini ya. belum. Dikerjakan dengan baik ya. Jangan bang. Gak usah disebutin, oke ya. Kita juga nggak nyebutin universitasnya kan ya. Gampang aja, yang penting dosen Pak dosen. Sesama dosen ya. Tapi menarik nih. Kenapa Oli top 1? Jelas ya kalau Yes. bicara top one. Abang juga boleh googling tuh. Jadi salah satu pelopor oli sintetik di Indonesia adalah salah satunya top one. Oli sintetik itu apa sih? Sintetik itu adalah salah satu teknologi di lubrikan, di oli untuk mencapai molekul yang sama, yang rata. Oke. Jadi kalau misalnya kecil kayak gitu, tidak ada perpaduan kecil besar tuh nggak ada. Efeknya Sehingga apa itu? Salah satunya sesuai testimoni kita, oli top one itu tarikannya enteng. Oh, tarikannya enteng. Ya. Pantas kemarin saya pakai oli top one kan. Ya. Gampang banget tarik lacing, Mbak. Wah, itu beda. Beda ya? Itu Anda belum bayar. Oh, belum bayar. Beda Oh, tarikannya. Beda. beda ya? Beda. Oh. Jangan disamakan Masuk. dengan oli ya. Luar biasa punchline. Harus Kirain belajar sama gitu. dong Aku tadi. pikir mau ditarik kemana? Iya. Saya pikir tadi juga mau narik nggak ada talinya kan di dalamnya. Bapak-bapak banget ya Anda ya. Oh gitu. Jadi secara profilnya si oli top one ini memang sudah diakui ya kayak gitu ya. Sudah Apa diakui. tadi pelopor ya tadi ya? Pelopor, salah Salah satu pelopor. satu Dan juga pelopor. udah lama Bang di Indonesia Bang. 30 tahun lebih kita di Indonesia. Kalau lama aku sepakat. Ya. Soalnya dulu aku ingat banget waktu almarhum ayahku tuh punya motor ya. Itu ingat banget tuh motornya pertama tuh F1 ZR. Ya, Bukan oke. F1 Kok sih. F1? Yamaha. Hebat banget Ya, Bapak F1. kamu udah jadi pembalap ya. Hebat banget pembalap bapaknya ya. Bang keren memorinya F1. Iya. Apa sih Epson? Apa bang? Epson Force printer. Maaf bang, saya waktu kecil tuh bukan dikasih ASI, dikasih oli. Kayak gini jadinya. Jadi ingat banget tentang oli ini. Di motor dulu, itu ingat banget tuh yang paling berkesan tuh gantungan kunci. Oh, Gantungan hadiah ya, kunci itu hadiah top ya. one, hadiah Ya, itu. oke. Jadi tiap hari ngeliatin itu, ini apa sih top 1. Dulu gak paham. Betul. Iya. Top One juga selain tadi pelopor sintetik juga terkenal dengan customer promonya. Bahasanya itu ya Bang ya. Customer promo Ya, namanya. salah Oh, satu yang iya. saya bawa ini. Nih. Hmm. Ini setiap pergantian oli, Oke. terutama yang roda 4 kita kasih gratis. Ah. Buat Abang gratis Dapat. nih walaupun Wis. gak ganti oli ya. Asik. Oh gitu. Asik. Ini ya. Salah satu contoh ya. Banyak lagi customer promo kita. Banyak ya. Banyak Bang, banyak. Jadi secara branding ini sebenarnya kuat banget nih karena masuk sudah di alam bawah sadar konsumen biasanya Ya, tentang top one. Tapi kan orang kan dengan adanya kompetitor yang lain ya, Ya. orang-orang pasti bakal milih ada yang kau menang mending, Pak. Betul. Ada yang katanya oli top one Sama aja lah. sama aja, Ya. lebih mahal katanya kayak gitu. Mending yang ini deh katanya. Gitu. Top 2 katanya. Siapa tahu ada kan top 2 kan ini top Karena one ini kan satu-satunya Iya. top one. Top one. Top one. Satu-satunya berarti kan? Iya. Kita Gimana tuh? kembali ke teori marketing aja. Kan? Oh iya. Artinya kalau kita pilih berdasarkan sensitivitas customer, ada yang sensitif terhadap harga dulu. Benar. Ya, Betul, Top One sepakat. sudah bermain di segmen itu. Makanya ada 3 segmen, kelas menengah, yang ke bawah sama yang atas high. Oh gitu. Ya, kita lengkap. Jadi
Top One itu salah satu segmented yang paling lengkap di dunia lubricant. Jadi semua kalangan itu dijangkau sama Top Jangkau, One. Oh Bang. iya. Terus dari sisi usia kita juga dari sisi iklan dan branding kita juga tidak melupakan Gen Z ya kalau kita bicara anak-anak sekarang ya. Iya, apalagi kalau mati lampu kan, itu perlu banget itu. Itu genset. Beda ya? Beda. Oh, beda. Tolong ya Pak ya, tolong kita lagi serius nih. Tarikannya. Aku harus mikir dulu. Gitu. Aduh, bahaya Bang. Makanya untung ada saya Bang. Iya. Tolong Bang, tolong. Ya, saya bantulah. Oh, Gen Z. Kenapa dengan Gen Z? Karena tadi abang bilang kan, abang bilang tadi papanya, bapaknya, itu kan oli Top One ya. Iya. Ya. Ada stigma bahwasanya kalau sudah zaman dulu anaknya nggak ikut. Betul Oke. ya. Atau ada stigma dulu bahwasanya kalau sudah oli yang zaman dulu, anak-anak sekarang agak kurang familiar dengan oli yang dulu. Padahal tidak ya harusnya ya. Kalau sebagai produk atau brand kita bisa jagain yang namanya segmen market itu harusnya kan tidak hilang. Betul. Iya. Sepakat. Makanya salah satu abang boleh lihat iklan kita punya strategi dan lain-lain itu dari sisi segmented, mau itu Gen X, Gen Y, Gen Z itu kita masukin semuanya. Contoh KOL, contoh pemenuhan KOL kita, ya kan di Palangkaraya siapa? Yang Gen Z-nya Hanafira ya. Ya kita boleh sebut ya. Hanafira Gen Z nggak sih? Itu agak manula sih, tapi masih kalau di akhiran sih iya. Halo Hanafira. Besar ya. Semangatnya besar. Iya, oke. Semangatnya besar. Oke. Salah berarti saya. Tapi itu ketika kita acara apa tuh kemarin? Cosplay bukan? Beda. Borneo Drag Fest. Oke. Itu diulu-ulukan tuh sama anak-anak Gen Z ya, Ria. Oh, rame dia. Si Hanafira itu. Oh, yang mandi oli itu bukan dia? Bukan. Oh, Bang. enggak ya, kirain. Emang ada? Ada mandi oli, Pak. Panjat Pinang. Saya kira beneran ada lomba mandi Tapi nggak oli. cuma gitu. itu ya banyak maksudnya kita pakai. Itu salah satu yang dikenal di Palangkaraya lah anak Iya, mudanya iya, gitu iya, ya, benar. Hanafira gitu. Iya benar. Mantap sih berarti oli Top One nih ya. Ini berarti karena udah lama ya, udah 30 tahun. Berapa Kurang lebih. Kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Artinya kan ada pemalsuan. Gimana nih cara membuktikan antara Top One asli dengan palsu? Saat ini juga banyak beredar tuh informasi bahwa tidak semua oli itu walaupun brandnya sama, ada juga yang memalsukan. Apalagi dengan produk yang sudah lama kayak gini. Betul. Teruji bahkan gitu kan. Nah itu ada petunjuk nggak buat kita yang kayak saya nih awam banget tentang oli gitu. Saya kan beli oli ya udah ganti oli aja gitu. Rekomendasi ya dari bengkel aja gitu kan. Oh, Nah, ada aku jawabannya tuh. Itu kalau Bapak beli oli kan, dibuka dulu kan dijilat Pak coba. Iya benar. Kalau rasanya rasa oli berarti oli. Tapi kalau ada rasanya, apa rasa sabun. tapi kalau rasanya rasa sirup berarti marjan itu Pak. Dan jangan dengerin Boleh ya? ya. Boleh ya? Boleh Bang. Edukasi dong. Oke. Iya, betul Bang. Nah, kan benar kan dijilat kan? Asli. Enggak ya. Kita bicara apa dulu? Pembelian dulu kali ya. Kalau Secara kasat mata deh. Kasat mata dulu. Ya, jadi dari kaset kepala satuan. Woi, kasat kepala satuan. Iya. Banyak intel sini ya. Iya. Gimana caranya kalau lihat? Yang pertama pasti kita belinya di mana dulu ya. Oke. Jadi pastikan kita beli itu salah satunya ada di distributor atau di bengkel yang sudah ditunjuk resmi sama Top One. Itu dulu. Apa tuh indikatornya? Biasanya bengkelnya ada branding tentang Top Ya, One gitu salah ya. satunya itu. Oh, salah satunya. Salah satunya ada Branding, spanduknya. ya, ada Iya spanduk. benar. Iya. Terus ada macam-macam lah, ada promosi kita di situ dan lain-lain. Oh iya. Yang kedua, kita lihat dari physically botolnya. Kelihatan ya Bang ya. Biasanya yang KW-KW itu ada rembesan biasanya. Entah di sisi ini atau di sininya. Oke, Ya, ada karena rembesan kenapa? ya. Iya, kenapa? Karena dia pakai mungkin second dari botol. Oh, Gitu, bekas. Botol bekas. Atau mungkin dia bikin botol sendiri dengan kualitas yang lebih tipis daripada ini. Oh, jadi ada dua kemungkinan ya orang pemalsu pemalsu oli ini ya. Yang pertama dia recycle lagi. Recycle dari botol yang ada. Coba dia menggunakan bahan yang bukan dari Top One. Atau yang kedua dia bikin dengan yang kualitas di yang bawah di bawah ini ya. Oh iya. Tapi seringnya itu tadi bisa di yang lapisan putih ini di indikator ini karena dia pecah. Yang kedua dari sini crackingnya ini. Karena crackingnya kan dia pakai yang murah ya. Jadi kan mudah rembes. Terus termasuk aluminium foil yang ada di sini. Jadi terjadi rembesan yang ada di sini. Saya pernah lihat logo ini bisa nggak nempel. Artinya kan ada rembesan. Ya. Logo ini bisa kayak gelembung gitu. Ya. Kebetulan ada yang niupin sih. Enggak dong. Oke. Oh, jadi itu ya salah satunya tadi ya kalau kita lihat. Tapi kan ini agak susah nih. Ya. Misalnya nih kan
situasi masyarakat datang ke bengkel, Pak ganti oli. Ah. Diambilnya kan set. Masa kita, Pak itu kayaknya rembes deh. Rembes apaan? Ini bukan katanya. Betul. Jadi Gimana secara caranya? masyarakat awam mungkin susah kali ya. Karena dia kan ini kan tapi tetap harus saya sampaikan. Oke. Iya benar. Ya, karena ini urutan yang harus harus disampaikan kalau dari sebagai prinsipal atau pabrikan oli. Benar. Saya lanjut dulu ya. Heeh. Yang kedua dari kualitas dari dalamnya ini. Oke. Nih saya buka boleh bang? Ini. Ini. Boleh. Yang ini maksudnya Oh yang itu yang jelas dong. Ya, Apa yang dibuka oke. olinya? Ya produknya. Ntar bang, Ah. setelah dibuka nggak diminum kan? Jangan. Oke, Cuma itu dijelas. boleh lah kalau gitu, Ya. cuman dicek doang. Takutnya Tapi diminum. oke sebelum ini tadi saya lupa adalah scan QR. Oh ada QR-nya Ada, sekarang. ada QR. Mana coba lihat dong. Ini bang. Buat apa itu? Ada QR-nya. Ini bukan sulap bukan sihir ya. Asik. Memang ada scan QR. Itu buat hadiah. Iya nih 10 juta nih hadiahnya. Oh ada QR canggih loh sekarang ada QR-nya loh ini. Ya. Iya. Ini Yang membedakan top one dengan kompetitor salah satunya QR kita ada di dalam. Di tutup botol. Jadi ketika buka pertama kali dia ada di dalam langsung. Berarti ini beda dengan yang ini? Sama. Oh sama dengan Bukan. Kalau bukan. itu kan perizinan. Oh izinnya. Jadi kalau abang buka juga itu sama ada di dalam tutup botol juga. enggak bukan Jangan. olinya. Oh, iya. Coba Iya. buka, coba lihat ada enggak QR-nya berapa? Tadi punya kamu berapa? 0731. 45 nih. Woi, 2 angka Apa berarti. sih? Kupon. Enggak, bukan kupon. Ini QR. Pokoknya QR nih, tapi kan QR ini kan termasuk teknologi yang baru ya berarti ya. Ya baru. Nah, berarti ini masih Ini baru berarti ini. Baru. Sistemnya ini. Hanya ada beberapa pabrikan oli yang pakai sebenarnya. Oh, jadi enggak semua bisa pakai ini ya. Enggak semua. Karena kan Oh. pasti butuh biaya, butuh teknologi dan lain-lain. Benar. Karena benar. ketika abang cek nanti di scan kita itu akan kelihatan 1 kali scan gitu maksudnya. Nanti akan diinfo di sistem. Apa munculnya apa nih? Coba boleh nggak coba scan nih lihat nih. Ya di dalam situ ada ininya masih ingat nggak? Scannya. Lupa. nanti kalau kita scan, berarti pas scan kedua nggak bisa lagi? Bukan nggak bisa, tetap bisa, tapi ada tulisan Terhitung. udah di scan 2 kali. Oh, iya. Ada informasi gitu ya, saya coba ya. Oh, ini menarik banget nih info yang sangat berguna nih tentang scan. Ada nggak? Oke. Bentar. Muncul nggak? Ada paket nggak sih saya? Bentar. Bentar Pak ya. Web PC-nya apa sih? Dia ada webnya, saya lupa. Nanti kita carikan ya bang ya. Habis jeda mungkin ya. Habis jeda. Mungkin aja ya, mungkin ya. Ini mungkin sinyal saya nih lagi Enggak, jelek ya banget. bisa nih. Kelihatan nih. Bisa kan 1 kali katanya. kan? Ya. Produk original bisa dilihat nggak 1 ini? kali kan Kelihatan. ya? Iya. Ya. Total scan dilakukan 1/3. Berarti maksimal 3 3 kali kali, di betul, scan. Bang, Oh ya. Oh ini yang sangat menentukan nih produk original di sini. Ya, edukasi juga ya bagi konsumen. Iya. Wih menarik ini. Ngapain Pak Anda balas chat nanti? Enggak, ini lagi coba nggak bisa Pak. Ya Beda, udahlah, oke. Itu kalau HP anu nggak bisa itu. Andromax nggak HP bisa. anu. Lanjut nih bang. Oke, ya. Jadi selanjutnya dari kualitas produk olinya sendiri. Sebelum ke situ, tutupnya dulu. Yang bagian kulit ini Sealnya. berarti sealnya nih Aluminium emang. foilnya jelas ya. Ini kan pastilah ya. Ini nggak ada rembesan tuh bang. Oke. Sama kayak dengan botol tadi. Oke, Tapi setelah kita buka, kita lihat kualitas olinya. Yang pertama adalah kualitas olinya. Kita lihat dari harum bau. Baunya. Jadi kalau yang palsu itu rata-rata mereka kan dari oli bekas ya. Jadi bau apa sih bahasa Inggrisnya tuh hangit. Gosong gitu ya. Latat. Patut Anda dong. Bahasa Salah. Inggrisnya hangit ya. Hangit. Iya, Oke, hangit. Iya. Anu ya. Kayak pokoknya bukan bau oli yang fresh lah Yang kayak fresh, gitu bukan, ya. ya, Bang. Oh iya. Oke. Tapi dari cairannya kental atau apa gitu. Kalau kekentalan kan kita nggak bisa bang, karena kan ada SAE. Oke. Kalau SAE itu kan salah satunya kekentalan. Tapi yang jelas pasti juga kalau yang tadi itu ada bintik-bintik hitam bekas terbakar olinya. Kalau yang palsu tadi. Kalau yang ini kan harusnya tidak ada dia. Karena dia murni diambil dari base oil yang ada di dalam kemudian dicampur dari chemical. Jadi tidak ada bekas terbakar sama sekali. Oke. Gitu. Berarti Jadi kalau dari bawah- orang kalau bekas terbakar dan ada bintik-bintik hitam berarti palsu kan? Ini berarti nih. Coba lihat. Enggak Bang, cuma bintik jangan, nih, Bang. semuanya hitam nih. Coba lihat di kamera kalian. Udah aku pulang ya. Kan ada lagunya. Apa tuh? Hitam manis. Oh, ya. iya. Hitam doang sih nya Malika. Bro, lepas kan, Bro. Malika kan dari biji pilihan.
Bijinya dong. Bang, tolong krunya bang. Kalau ketawa jangan ditahan. Oh iya. Dia emang kayak Iya, gitu iya, orangnya. iya. Receh banget dia dengan kami. Oke, tadi katanya mau dibuka nih kita. Oh mau dibuka nih boleh nih. Boleh lah. Boleh Tadi dong. kasihan dia tadi berarti sudah hak abang nih. Oh, Boleh ya? iya boleh. Boleh. Iya, iya. Nanti tumpahin aja di sini. Kita mau lihat di Enggak. sini kentalnya tadi. Jangan. Jangan ya. Atau mau ini ada nggak? Jangan, nggak usah. Salah satunya ini bang. Tuh kan kuning murni kan. Ah. Dia warna oli kan. Coba liatin bang, ke ini bang, Tuh. kelihatan nggak? Nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Zoomnya. Ah. Zoom out, zoom in. Iya. Kalau mau yang lebih kuning ada nih saya. Nggak usah yang itu nggak usah. Oh nggak usah. Ya sesuai warnanya ya. Boleh Kalau mungkin coba kuning. cium ya. Terus warnanya nggak ada bau hangit. Najis lucu. Coba kita cium ya bau olinya gimana ya. Oke. Udah kelihatan nih. Kebiasaan ya, kebiasaan. Masukin baju. Kebiasaan. Oh iya, ini nostalgia banget nih. Aku ingat nih dulu juga olinya baunya kayak gini loh. Nih, khas ya top one ya. Iya khas banget Top One. Sekarang aku agak jarang nyium oli. Biasanya nyium ini Wes, apa? GPU sama balsam. Bapak banget ya. Iya. Bang Nurul tahu GPU nggak, Mbak? Oh tahu ya. Tahu ya. Oh ini aku ingat bang. Ini bang bau ini bang mengingatkan aku sama ini klotok bang. Apa tuh? Oh mesin klotok Mesin ya. klotok. Tahu nggak klotok? Tahu biasanya? dong, Ah. tahu. Jukung. Iya biasa kan yang pakai ini kan. Itu pakai oli kan mereka kan. Pakai bang. Iya, Nah. pakai oli lah. Mesin dongfeng. Iya. Nah sama nih baunya kayak gini nih, lekat banget. Karena waktu dimasukin minyak sawit nggak bisa. Mesti Ini berarti oli. ada untuk motor, mobil, Motor dan mobil. Bang Oli- boleh saya selesaikan? oli samping. Ntar dulu, Oh, saya boleh. nanya dulu nih. Untuk apa sih? Donatur yang ngatur. Iya dong. Sesuka dia deh. Buat oli samping juga ada. Ada. Atau Top buat- One salah satu segmented yang paling lengkap bang. Oh lengkap ya. Abang mau oli apa? Oli truk ada. Oli passenger ada. Iya, Oli iya. motor ada. Iya. Asal jangan oli. Lubrican nggak ada. Ya lanjut yuk. Oke ya lanjut. Tadi mau lanjutin ya, monggo nggih. Kalau dari sisi Ini sini produk kebetulan sudah- Anda megang warna hijau karena jaket hijau gitu atau Iya. ganti lah yang ini aja dipegang lagi. Enggak ya, sama aja ya. Ini kita lanjutkan Jadi tadi. selesai ya bang ya. Ah. Dari sisi produk ya. Oke. Berarti yang kedua adalah ketika customer belinya tadi di mana kan? Iya. Kembali. Jadi harus memang dipilih bengkel yang sudah dipilih, yang ternama, yang bagus kayak gitu. Verified lah berarti Ya, sudah ada verified. branding Iya. top one-nya lah Dari salah sisi satunya. Iya. top one-nya gitu. Oli boleh bagus, tiba-tiba bengkelnya Mm-mm. nggak bisa bongkar. Kan bahaya. Terus Bisa dong. yang terakhir biasanya dari pricing sih, dari sisi harga. Oke. Karena biasanya kalau yang murah, yang palsu kan nawarkan biasanya mereka Lebih murah ya. lebih murah. Jadi jangan tertipu dengan murahnya harga sebuah produk. Oke. Gitu ya. Anda mau beli produk murah tapi motornya rusak, gitu kan? Ya, ya, ya. Anda mau beli murah tapi kedepannya keluarin uang lebih banyak, Oke. jangan. Better jangan. Lebih baik ya normal saja dengan yang harga yang ditawarkan di market. Tapi memang nikmati hasilnya. Yes. Oli itu kan nggak bisa langsung bang, nggak bisa langsung dia jebret langsung enggak. Jadi kan per waktu juga dia, gitu. Buat apa? Rusaknya. Jadi kalau misalnya dia pakai oli palsu, paling nggak kan kalau misalnya kita hitungan 2000 km atau 1 bulan, otomatis di 1 bulan itu akan baru kelihatan, baru terasa. Gitu. Emang apa sih efeknya buat mesin terutama ya kalau kita menggunakan misalnya oli yang kualitasnya mungkin di bawah top one ya gitu, oli-oli apalagi sampai oli palsu yang tidak jelas nih dari mana asal muasalnya, apa efeknya ke Salah mesin? satu kita ambil contoh adalah ketahanan panasnya rendah. Kenapa? Karena dia pakai oli bekas kan, yang sudah dipakai. Oh iya. Gitu iya, ya. iya. Jadi kalau oli normal yang Exenmatic ini, artinya dia kan 2000 km atau kurang lebih 1 sampai 2 bulan, tergantung pemakaian yang terdahulu yang mana. Biasanya teman-teman ojek online itu dia 1 bulan ganti kayak gitu, karena udah mencapai 2000 km gitu ya bang ya. Oh. Ya, tapi kalau misalnya oli palsu, ya pasti di bawah itu. Sehingga apa? Satu, olinya cepat kering. Karena kan udah panas dia, Betul. gitu bang. Oli kering, apa yang terjadi? Pistonnya udah nggak Pasti. bisa gerak lagi. Pasti ini. Iya nggak enak lagi ya kalau kering itu ya. Ya. Ya lainnya lanjut ya. Iya kan benar mesin Ya tuh nggak enak kalau kering tuh nggak Saya enak. udah Kasih ini saya percuma. bilangin oli memang oli ya. Yuk. Itu salah satu contoh. Iya, Dan banyak benar. contoh lagi kerusakannya. Jadi better sebaiknya sih ya hindari lah. Motor berasap. Salah satunya juga Oh gitu. bisa ring pistonnya jeblok. Ya, Oh jadi merembet ke sana kemari ke ya. sana kemari. Ya. Berasal dari oli doang Iya, gitu lah. jadi- oh iya.
mostly kebanyakan tidak langsung. Jadi ketika hari ini dia pakai oli palsu, besok langsung jeblok tuh mostly tidak Enggak pernah. ya, enggak. Tapi dia memang perlu waktu. Tapi ya pasti lebih cepat Dibandingkan dengan oli-oli yang Iya, memang iya. standar gitu ya, yang memang Tapi yang perlu dipahami ya Bang ya, oli asli itu tidak menambah daging itu dulu. Yang jangan salah kaprah. Gimana tuh maksudnya? Tidak menambah daging. Kalau kondisi mesinnya normal, artinya kan memang ditambah oli bagus ya, artinya dia maintain, dia jaga. Oke. Tapi kalau sudah kondisi Motor. mesinnya udah problem gitu ya, dipakai oli yang Bagus. bagus sekalipun ya pasti tetap akan problem. Oh iya benar. Misal contoh pistonnya udah gores gitu ya, kita tambahin sebagus apapun kondisi oli ya, dia tetap akan problem. Oh iya. Ya jangan salah ya, karena dia nggak nambah daging. Di situ banyak orang missnya ya kadang Ya, ya. ada yang Dia miss di merasa situ, padahal ya. sudah pakai oli paling mahal nih tapi masih Ya, aja hasilnya betul, gini. betul. Padahal sudah ada penyakit Akhirnya sebelumnya. disalahkan Bentar, olinya. kenapa Benar. mengatakan oli paling mahal? Emang ini lebih tinggi daripada yang lain atau gimana harganya? Enggak tahu kan. Tapi kan dia bilang semua segmented Siapa ada. yang Anda bilang? Enggak. Saya nggak ngomong gitu. Abang ini Jangan, tadi bilang sabar, Oh, iya, semua oke. segmented Oh iya, ada. oke. Berarti ada yang paling mahal, Ah. ada yang sedang, dan ada juga yang murah. Tapi bukan yang murahan ya berarti ini ya Bang ya. Bukan. Iya. Oke. Karena contoh aja kita pakai yang Excelmatic ini Bang. Kita juga punya yang high grade-nya namanya Evolution. Sorry, saya nggak bawa produknya. Kalau Evolution itu kalau tadi 2000 Mm-mm. ya, yang Evolution itu bisa sampai 3000 atau 3 bulan. Oh lebih panjang Lebih masanya. panjang masanya. Yang mana sih yang dilihat Bang? Itu ada ininya enggak? Ini kan Excelmatic tulisannya. Ya. Kalau yang satunya Kalau yang satunya Evolution. enggak maksudnya tulisannya evolution gitu. angkanya ada enggak di situ enggak? Nggak ada, Kalau nggak 10W itu 30 Oh MB ini apa? SAE-nya, ini kan 1030. Rata-rata buat motor Honda. Oh, kayak gitu. Kalau 1040 nih buat Ini yang mobil Bang. oh gitu. Nah tapi itu tadi kembali ke yang problem yang di oli tadi. Kan rata-rata memang customer belum mengetahui ke sana. Contoh, biasanya kalau kan ada harga, ada kemampuan tarikan gitu ya Bang. Ya. Kalau yang tadi ini, kalau ini 2000, kalau yang tadi kan 3.000. bisa ke 3000 gitu Oke. Bang ya. Nah bisa sampai 3 bulan. Cuma memang harganya agak lebih high gitu. Tapi sebenarnya akan lebih efisien sebenarnya. Betul. Cuma kan customer akan mengeluarkan uang lebih di awal. Contoh mungkin ini harganya 50 ribuan, yang itu 70 ribuan gitu Bang. Tapi kalau abang hitung berdasarkan kilometer, sebenarnya itu lebih efisien sebenarnya. Tergantung kondisi dan situasi Penggunaan, pengguna iya. kendaraan ini ya. Betul. Kalau misalnya dia jauh dari bengkel kan, daripada dia bolak-balik misalnya, aku pakai yang 3 bulan aja Betul. deh. Makanya saya Gitu. bisa jawab punya abang tadi. Heeh. Mahal itu relatif sebenarnya. Betul. Dari mau sudut pandang mana. Betul. Relatif memang. Sama kayak ngelihat seseorang itu kan. Heeh. Relatif kalau sudah nih. Iya. Kayak Anda lihat saya tadi kan. Relatif tuh. kalau Sudut Anda- pandang emang Anda benci saya aja kan. Anda murah sih kayaknya. Gratis. Bukan murah. Jaga mulut Anda ya. Rol sabar ya Rol ya. Oke, itu kalau dari pengalaman ada nggak yang tiba-tiba keluhan atau apa gitu yang selalu diterima oleh Top One gitu dari klien, terkait apapun bentuknya gitu. Oke. Yang pasti terkait produk lah yang Tidak ada gading yang tidak retak Bang. betul. Jadi kita perlu juga tuh. Ya. Gimana sih gitu? Tidak ada gading yang tidak retak. Artinya pasti akan ada problem. Tapi saya pastikan 100% bahkan 1000%. Kita tidak pernah bermasalah di olinya. Di olinya. Ya, yang sering saya temui adalah satu kesalahan aplikasi penggunaan. Oke. Contoh misalnya oli yang 1030 dipakai misalnya yang lebih kental gitu Bang. Mm-mm. Padahal untuk motor baru. Gitu. Oh, dia ada ininya lagi, ada aturannya Ada lagi ya. aturan mainnya Bang Oh. sebenarnya. Itu yang harus kita edukasi ke konsumen. Makanya penting ketika beli motor, beli mobil itu ketika di PDI free delivery inspection itu kita Oke. dengerin Oke. anjurannya oli apa kayak gitu. Tapi mungkin karena orang Indonesia lah ya maunya instan gitu. Setelah beli mobil mau cepat-cepat pulang ke rumah. Betul. Contoh teman saya barusan beli Scoopy ya. Dia memang kalau orang Indonesia mau jumawa aja gitu. Siapa bro Scoopy? Bro, halo bro. Ada. Oi, selamat bro motor baru ya. Asik. Tapi rangkanya esap. Jangan Bang, jangan. Jangan ya. Ya. Tepi Oke. jurang. Abang ini sering banget main tepi jurang. Bukannya dalam jurang. Tepi Saya jurang. jadi ingat apa yang wisatawan Brazil loh. Masa? Jatuh di jurang kan? Iya benar. Iya Jatuh sih. jurang. Iya, Hati iya. Bang. Jurang. Itu, Bang. Sudah Bang, saya sudah ke jurang Bang. Sudah.
Itu sudah Jadi maksimal dah saya itu. jelasin ya guys, Bang Saip. Oh enggak usah ya. Nggak usah. Orang-orang sudah tahu sih. Bentar, ini ada iklan lewat. Boleh, Iklan boleh, lewat boleh. dulu. Si operator ngodein. Iklan lewat katanya. Boleh. Bentar ya. Oke. Ya, oke. Biar oli Top One Sensation yang jaga. Bikin mesin mobilmu awet dan terurus. Untuk jalani momen berhargamu, jadi ibadah yang berkah terus. Mesin awet, pasti Top One. Yes, comeback lagi. Kita comeback lagi membahas Selesai tentang iklannya. oli. Oli. Aku pengen nanya nih dengan Bang Faisal nih. Siap. Varian-varian oli. Tadi sudah disebutin belum sih? Belum kayaknya. Belum ya? Saya harus edukasi ya. Heeh. Kalau varian oli yang pertama kita lihat adalah api service dulu. Ujungnya kalau masyarakat awam pasti kekentalan. Kekentalan. Contoh di motor yang Matic ini biasanya mereka mainnya 2, 1030, 1040 kayak gitu, 2040 kayak gitu. Itu kekentalan 10. Semakin tinggi angkanya semakin kental atau semakin gimana tuh? Angka dari ini. Depan sama belakang, Bang. Oke. Gitu ya. Kalau 1030 dibanding 1040 maka akan lebih kental 1040. Berarti semakin besar semakin kental. Ya, 2040 pasti lebih kental dibandingkan 1030 atau 1040 kayak gitu. Ya. Mau muka atau belakangnya lebih tinggi itu lebih kental gitu ya. Ya, betul. Yang di bawah ini apa? Ada 5/10 ada. Di mobil sih yang ada udah 530, Bang. Udah ada 530, udah ada 020. Oh. Terutama buat mobil-mobil LCGC ya. Memang saran awal itu pasti mereka 020. Cair, Bang. Seperti hubungannya salah ya. Enggak ada. Salah ya. Enggak boleh. Hubungan siapa nih yang mau disampaikan yang mana nih? Kalau cair saya nggak bisa nembak. Kalau kental tadi bisa. Iya. Luar atau dalam? Keluar di dalam. Olinya keluar di dalam gitu Iya, kan. iya, benar. Rembes dia. Api service. Nah, api service top one ini udah SP yang terbaru. SP apa? Surat peringatan. Spesial. Spesial Jadi kalau performance. api service itu salah satunya acuannya adalah kita bicara catalytic converter, kita bicara apa sih? Lingkungan ya, gas buang gitu, Bang. Semakin ke sini, dulu kan SM, SN kayak gitu, Bang. Semakin SP itu dia semakin ramah lingkungan. Bahasanya begitu lah ya. Bahasa awam enaknya dipakai begitu. Polusi lah, jadi mengurangi polusi gitu. Ya, jadi Top One sudah peduli terhadap lingkungan. Api service-nya sudah acuannya yang lebih ke sini, lebih mudah. Oh iya. Berarti sangat untuk asap untuk merusak lingkungannya itu udah sangat dipikirkan oleh Top One gitu ya. Betul. Karena juga spek kendaraan ya. Betul. Kita juga harus mikirin juga spek kendaraan. Kalau memang spek kendaraannya mewajibkan ya mau nggak mau kan kita harus bikin seperti ini. Betul. Yang kedua dari ukuran. Karena rata-rata sekarang kalau motor sendiri kan sudah ada yang 650. Iya, Ya, cc-nya. Oke. CC motor 250. Ada liter olinya ya. Oh. Iya. Jadi Oke, Bang, ya kita Tahu dia. motor-motor terbaru sekarang itu sudah 650. Kalau dulu kan sering 800. 800 1 liter gitu ya. Nah, motor-motor sekarang ada udah 650. Lebih sedikit berarti. Lebih sedikit. Berarti lebih sering ganti oli dong. Enggak juga, Bang. Enggak juga Enggak malah juga, ya. Tetap hitungan yang sama. Tapi yang jelas ini pasti kan lebih hemat kan. Oh, dari segi cost dia membeli itu Cost, ya. ya. Oh iya. Dan kita sudah punya gitu loh, daripada mungkin beli yang yang dari bawaan asli, kita juga udah sediakan dari sisi Top One 650. Jadi jangan sampai kepikiran Top One nggak ada yang 800, ada kok yang 6,5. Ini kok mataku nggak lihat ya, 6,5 kan, Rik? kacamata ambilin 800. kacamata beliau 0,8 ambilin. liter, 0,8 liter. Iya. 800. Oh iya. Mata tua, Bang. Iya benar. Abang kan dosen juga. Iya, kelihatan dari rambut Bapak sih. Oke. Kalau membicarakan tadi tentang performa, terus tentang produknya, kita pengen tahu bagaimana kalau kita pengen menjadi salah satu tiba-tiba saya buka bengkel nih. Ya. Pengen dong jualan oli gitu. Ya. Nggak Ada bisa kalau Anda kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena syarat orang berjualan oli Top One itu mesti good looking. Anda nggak bisa. Saya good loh. Lookingnya enggak. Bang jangan main fisik, Bang. Oh, nggak biasa. apa-apa, dia sudah suka dia itu. Ya udah tambahin, Bang. Tambahin aja lah sih. Abang juga udah tua. Tapi ini tersebar ya, harusnya di setiap bengkel sudah dimasukin ya. Ya tersebar dan merata.
Tersebar dan merata. Di Kalimantan, iya, di Sulawesi, di Jawa. Tadi kembali dengan pertanyaanku tadi belum dijawab. Mana aku colok juga mata Anda. Sabar, Bang. Kalau saya buka bengkel nih, tiba-tiba pengen nih. Tidak ada syarat, Bang. Nggak ada syarat. Ya, Oh penting gitu. syaratnya buka bengkel. Terus? Bengkel. Pabrik atau gudang yang terdekat di Kota Palangkaraya atau di mana nih? Kita punya distributor di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Banjarmasin. Tapi setiap 1 minggu sekali rutin ke sini. Oh. Untuk delivery ke bengkel-bengkel ke rekanan kita yang ada di. Oh, jadi pusatnya di Kalimantan Selatan. Distributor Selatan ya Bang ya. Selatan. Kalau pusat kita di Jakarta. Ah. Pabrikan kita di Jakarta. Enggak, maksudnya Kalsel Tank yang Saya tahu arah pembicaraan Abang kemana. Jadi Kemana? jangan khawatir, barang kita kosong. Oh, kosong ya. Ya enggak. Oh, Karena iya, hati sadu, walaupun di jauh di Banjarmasin, Oke. kita delivernya tiap 1 kali seminggu, bahkan bisa lebih. Dan Jadi- kita memperhatikan stok konsumen. Makanya ada abang-abang yang di belakang itu salah satu yang fokus di penjualan. Oke. Ketika barang di bengkel udah mau habis, langsung didorong tuh, PO. Gitu Bang. Jadi disuplai terus ya. Ya, ya, ya. Supply. Jadi nggak bakalan putus karena memang sudah diperhatikan sedemikian rupa sehingga semuanya terdistribusi dengan merata gitu ya. Haram hukumnya. Oh iya. Stok top one kosong. Wih, slogan terbaru itu diterapkan. Bukan haram menyerah loh ya. Ya, asik. Berarti memang abang sendiri nih kembali lagi dengan pertanyaan awal mungkin ya. Berapa lama berarti abang udah Berkecimpung. di oli top one ini? Kalau di top one baru 3 tahun. Bang. 3 tahun. Baru. Oh. Tapi kalau di dunia otomotif udah lama sekali. Mungkin 10 tahun lebih kali ya. Otomotif berarti pindah-pindah, maksudnya pindah. Aku tak bisa. Oh bukan. Oh iya. Saipul Jamil juga beliau. Dikit-dikit nyanyi ya. Dikit-dikit nyanyi. Dikit-dikit DDN. Ini sama kayak film-film kemarin kita bahas tuh yang Oke. Apa tadi Bang pertanyaannya? udah habis pertanyaannya nggak ada. Terakhir nih, enggak terakhir sih. Maksudnya dari aku nih, aku ada pertanyaan yang kayaknya susah deh buat dijawab deh kayaknya. Ya. Jadi PR aja kalau susah. Udah Bang, makasih Bang. WA aja WA. Oli ini Oke. asalnya dari mana sih? Asalnya dari kalau kita secara brand, secara ini kita dari Amerika. Tapi jelas ya Bang ya, sekarang aturan di Indonesia harus SNI. Dan salah satunya ada melibatkan pengusaha lokal. Jadi jangan salah kaprah ya, karena kadang orang menembak kita itu Top One itu bukan brand luar, itu brand Indonesia. Ya, Tapi dari jelas nama di sini. sudah top one ya harusnya nih. Betul, manufacturingnya kita jelas sudah di Indonesia. Karena sekarang rata-rata bahkan mungkin saya bisa katakan ya, tidak ada lagi yang manufacturingnya di luar sekarang. Ada mungkin 1-2. Oh. Tapi mostly kebanyakan sudah di Indonesia karena juga kebijakan pemerintah Indonesia kan. Dulu zaman saya di mobil kan ada aturan kandungan lokal. Nah, mungkin mirip-mirip seperti itu. Dimana kan kita kan mendorong ya kandungan lokal ya supaya apa? Tenaga kerja masuk kayak gitu-gitu. Oh iya. Di mana bumi dipijak? Di situ langit di Oke, yuk. Puas Anda ya. Kenapa Tapi sekarang tiba-tiba permasalahannya bukan slogan? itu ya Bang ya. Mau itu brand luar negeri, mau itu brand dalam negeri. Yang penting you bisa tunjukin you punya kualitas. Kan harusnya begitu ya. Ya. Memang Sepakat. memang kalau bicara brand luar negeri mungkin ada beberapa orang yang sensitif ya terhadap brand luar ya. Benar. Tapi saya bisa katakan jamin kualitas Top One 100% bahkan until 1000% itu number one. Ya, karena satu-satunya Oli yang Pelopor menggunakan oli nama sintetik di Indonesia. sintetik. Oh, ya. Bahkan Satu-satunya saya pokoknya kasih satu satu-satunya. rahasia lagi. Yang logonya cuma satu. Benar. Saya kasih Mau dikasih rahasia satu katanya. rahasia lagi, ini ester. Nah, Apa tuh? jadi teknologi sintetik tadi dilanjutkan Bang. Ada salah satu teknologi untuk mencapai sintetik tadi menggunakan teknologi ester. Ester. Iya, ester. Ester tuh bukan sister ya. Oh iya. Ester. Ester. Jadi ester itu bahasa sederhananya tadi ketika sintetik tadi dengan molekul yang mirip, yang sama, molekul mirip. ini diperkuat dengan teknologi ester. Supaya sama lagi, lebih mirip lagi.
Dan di Indonesia hanya ada beberapa ya yang pakai. Termasuk top one pelopornya sintetik, pelopornya ester. Berarti di oli itu nggak cuma oli doang ya? Jadi Enggak, harus memang ada kayak yang dijual, Bang. Oh iya. Jadi selalu top one ini menjadi pelopor terus ya, menjadi yang pertama terus melakukan perubahan-perubahan dan megenerasi berinovasi gitu. Yes. kayaknya. Iya. Oh gitu. Pertanyaan saya nih, Ya. mobil Matic tuh menggunakan oli nggak sih? Pakai, Bang. Pakai ya? Kecuali yang EV mungkin ya. Saya nggak tahu. Electrical vehicle. Oh gitu ya. Ya, Yang listrik kan. yang listrik. Ya iyalah listrik masa pakai oli? Ya, Ya tapi saya nggak mungkin, tahu. Saya kan nanya, makanya saya nanya. Kenapa kamu yang marah sih? Jangan Enggak Nanya kayak gitu. loh. Masa pakai oli? Ini nah. roll. Apa tadi? Mobil? Mobil listrik. Electrical vehicle. Oh iya itu Kan enggak. sekarang lagi booming tuh di Indonesia, bahkan ada yang dari Vietnam, dari China kan. Ada pertanyaan ke kita tuh, Bang, kalau berarti oli gak kepakai lagi? Benar, saya mau nanya itu Di tadi. masa depan. Bisa ya, bisa tidak. Tapi kita lihat ya, beberapa tahun sebelumnya itu kita kan udah khawatir tuh, electrical vehicle bakal menghancurkan mesin konvensional. Kita bicara mesin konvensional. Oke. Tapi ingat kita 2025 nih, Bang. Betul. Iya kan? Waktu itu gelisahnya tahun 2000. 2000 ke belakang kan? 2019, 2014 kan kita khawatir. Faktanya masih banyak mesin konvensional tahun 2025. Iya. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan kalau kita bicara teknologi. Betul, sepakat. Karena kita di produk mobil itu punya standar kayak perusahaan 5 tahun sudah ganti gitu harusnya. Nah kalau kita enggak, sampai rusak. Bang jangan curhat Bang. Dia. Iya emang orang tuh agak khawatir ya dengan kayak perubahan zaman ya. Bahkan di tahun 90-an saya masih ingat tuh masih ada lagunya dikasih tahu. Apa tuh? Tahun 2000 kerja dengan mesin. lagu? Ada lagu ini kasidah. kasidah. Saya nggak tahu. Iya. Beda ini. Gimana sih? Bang? Serba mesin gitu ya. Coba lagunya gimana? Gak bisa. Ingat. Pokoknya kayak gitulah. Bang lanjutin Bang. Dia khawatir kalau tahun 2000-an itu orang kerja serba mesin. Oh, Oke. Itu di tahun 90-an. Di tahun 2000 orang takut lagi nanti perubahan kayak gini salah satunya yang listrik tadi. Dan sekarang manusia lebih takut lagi katanya AI katanya. Padahal semua namanya teknologi harusnya itu adalah membantu Ya betul. dan juga untuk lebih membuat kita semakin hebat. Intinya kita harus bukan teknologinya salah tapi kitanya yang mesti beradaptasi. Betul, bukan betul. begitu? Bukan. Iya dong. Kompak. Tumben satu frekuensi bisa bukan. Wah. Iya. Itu Ya, sih ya. Bang yang sering di market ya, sering ditanya. Market EV. Tapi untuk masalah kompetitor nih Ya. di Indonesia sendiri itu persaingan sengit nggak sih? Berdarah-darah Bang. Masa? Iya. Kita kan sebagai orang awam nggak tahu ya. Betul. Datang cuma isi ganti oli yang mana? Abang nggak lihat kita berdarah-darah nih enggak ya? Enggak. Dalamnya, iya Tapi dalamnya. masih ingat cerita hiu yang di Jepang? Hiu yang di Jepang, Sama ikan apa sih namanya? ikan bandeng bukan? Bukan. Oh. Jadi ketika ada percobaan kan Bang, ketika ada hiu ditaruh ikan di situ dengan ikan yang tidak ada hiunya. Jadi ikan yang ada hiunya itu lebih fresh. Sedangkan ikan yang tidak ada hiunya itu bahkan dagingnya agak kurang enak. Oke. Jadi kita analogikan sekarang dengan kompetisi. Ketika kompetisi itu ketat, bahkan sehat ya, itu akan melahirkan petarung-petarung yang handal dibandingkan dia di dalam suatu kondisi industri yang ya biasa-biasa saja kan. Betul, sepakat saya. Bahkan ada analogi kan, petarung yang handal itu tidak diciptakan di laut yang biasa-biasa saja. Betul begitu ya? Benar, itu quote saya kemarin itu. Pelaut yang tangguh Iya, ya kan. Saya sih cukup bersyukur ya di Indonesia cukup tough persaingan dari sisi lubrikan dan oli. Masih bisa dikondisikan walaupun sudah lumayan pressure-nya udah lumayan tinggi tapi masih bisa dikendalikan gitu ya. Masih tetap blue ocean ya. Terkendali gitu ya. Jadi kalau bicara blue ocean kita tuh sebenarnya bersinergi ya. Makanya top one selalu menjadi pelopor pertama terus sehingga itu menjadi top one. Tapi tetap saya bilang ke tim jangan sampai kita menjelekkan produk orang lain. Jangan sampai kita menjelekkan pribadi atau orang. Nggak boleh kita. Etika tetap harus dijaga. Walaupun persaingan tough, walaupun persaingan cukup berdarah-darah, tapi kita tetap jaga etika dan nilai. Tapi sebagai konsumen ya, kalau kita mendengar ada persaingan market di antara satu produk,
harusnya diuntungkan tuh adalah konsumen harusnya Pak. Satu sisi Bang ya. Iya. Betul ya. Kenapa? Bisa jawab nggak ada? Banyak pilihan. Iya, salah satunya banyak pilihan. Yang kedua, para brand itu akan semakin meningkatkan kualitasnya. Betul. Karena kan iya kan? Ya. Karena beberapa ada kayak misalnya kalau kita lihat nih ada beberapa produk yang tidak ada persaingan di situ. Aku tahu. Iya. Dia jadi monopoli, Pak. Betul. Bahkan oplosan kan? Iya. Modnya silent langsung. Oh iya, udah silent. Langsung silent. Ih, saya udah mau ke situ lah ngiringnya udah nih. Ngeri ya. Ujung. Tapi Bang ini apa nih kesibukannya berarti nih selain Sibukannya tetap Bang, jualan kerja, oli. jalan-jalan, kerja, jalan-jalan. Wih, kerja jalan-jalan. Alhamdulillah di Top One dikasih jalan-jalan ya dan Asik. juga kerja. Asik, Wih, asik. mantap. Seminggu di Banjarmasin, seminggu di luar kota. Begitu seterusnya sampai akhir hayat. happy. Keren. Harus dibuat happy ya. Oh iya. Oke. Kita break sebentar, ada Break. iklan. Oke. Ada iklan nih. Oke, ini iklan yang ke-10. Kedua dong. Biar oli Top One Sensation yang jaga. Bikin mesin mobilmu awet dan terurus. Untuk jalani momen berhargamu, jadi ibadah yang berkah terus. Mesin awet, pasti Top One. Nah, aku punya pertanyaan nih untuk Bang Faisal nih. Misalnya nih dalam satu kondisi kan, misalnya aku ini baru beli motor. Ya. Anggaplah motor ya. Ya. Apa mobil ya? Motor aja deh kayaknya. Motor, ya. Nah, terus pertama kali aku gunain oli dari Top One nih. Ya. Iya kan? Karena mungkin disarankan dari pihak dealer pakai ini aja nih. Dan tadi pakai yang cair kan. Ya. Nah, setelah beberapa saat ternyata kayaknya aku mencari agak mepet nih keuangan atau Ya. misalnya barang stoknya kosong tapi kayak mungkin kosong dong tadi dong, ada terus kan. Betul. Bilang aja aku nggak bisa memakai Top One, berubah misalnya. Berubah mindsetnya, berubah Enggak, keuangannya. berubah ininya situasinya. Aku Situasi kondisi dompet. iya dompetnya oke. kayak gitu. Itu berpengaruh gak sih? Ya pengaruh buat Anda. Enggak, misalnya aku pakai Top One, kemudian pakai brand lain lagi nih. Oke, contoh ini kita langsung contoh ya. Bang. kemudian Ada pakai Top oli One lagi. kita kalau beli Top One 50.000 misalnya. Misalnya ya, oke. Beli oli lain 30.000. Heeh. Abang lebih prefer yang 30.000 atau 50.000 pertanyaannya? Tergantung. Ya kan, kondisi tadi berarti ke 30.000 dong. 30 Ya? iya. Tapi 30.000 itu Bang cuma 1 bulan abangku. Tapi kalau 50.000 abang bisa 2 bulan. Oh. Sama nggak kira-kira? Kalau 30.000 abang itu bisa buat 2 bulan, artinya totalnya 60.000 Bang. Lebih mahal dari 50.000. Iya sih ya. Jadi lebih mahal. Karena durasinya tadi sama Iya. masa tenggang pakainya itu Betul. menjadi salah satu Indikator kita untuk Ya, berpikir susah bahwasanya saya memahaminya gini aja deh berarti kalau misalnya bayar susah emang goblok emang. berarti kalau bayarannya mahal bisa long time gitu ya. kurang lebih begitu Bang. Ya, itu saya paham Jadi kalau kalau kayak gitu. murah short time ya. Nah, kalau bahasanya. murah tuh short time biasanya sejam sebulan aja biasanya. Masih banyak contoh yang bisa kita ambil. Nggak harus yang itu ya. Yang itu gitu. Ya kan kondisi orang beda-beda. Coba cek aplikasi 100 meter masih ada nggak? Ada tuh Lydia namanya. Roll sabar dulu ya. Allah Akbar. Kenapa sih? Itu pertanyaan cukup ini ya. Cukup mendalam tuh Bang. Tadi dipikirin sampai berapa lama? Apa itu? Pertanyaan tadi. Oh tuh. baru aja 3 detik yang lalu. Saya spontan aja orangnya. Gila sih, gila. Apa ya? Saya pikirin dulu pertanyaan deh. Saya ada pertanyaan lagi nih. Oh, Warna. Warna apa Bang? Kalau di botol mineral kan tutup botol itu menentukan kan? Tutup botol menentukan. Iya, menentukan ada air mineral. Yang rasanya ada yang ada air sulingan kayak gitu. dari mata air yang kayak dari dalam tanah kayak gitu, terus juga kadar dari airnya itu dari tutup pH-nya gitu, dari tutupnya udah kelihatan. Nah, kalau gitu. oli ini ada nggak kayak gitu? Yang Nggak bawa ada. unsur warna-warna gitu gitu, atau memang Cuma di tulisan aja berarti kita mesti jeli melihat tulisannya ini kayak gitu. Ini kenapa hijau, kenapa kuning nih? Harusnya kan Top One kuning aja. Tidak ada pengaruh sih sebenarnya ya. Mau warna abang pink juga nggak masalah. Oh, kalau di warna itu nggak ada pengaruh ya? nggak ada Soalnya saya pengaruh. pernah. Karena kan ini kan pewarnaan dari sisi pabrikan aja. Oh, cuma branding aja gitu ya. Tapi memang ada unsur juga di situ yang penggunaan grup 4, grup 3, grup 5.
Gitu. Jadi Tapi bedakan itu- berdasarkan warna. Iya, tapi itu belum begitu signifikan di Indonesia. Oh. Ambil contoh yang paling sederhana itu coolant. Coolant itu kan bahasanya Inggrisnya air radiator ya. Ah ya, radiator. Air radiator bang, jangan diminum ya bang itu ya. Itu kan ada 3 warna ya, Merah. kuning, hijau. Wes kayak tuh. biji Salah kubinyo. ya. Merah, pink, ya merah atau pink ya, biru sama hijau gitu ya. Heeh. Yang pink itu sering digunakan di brand Toyota kalau nggak salah. Oke. Ya, yang biru itu sering digunakan di brand Honda. Ya kan? Sisanya itu ada Suzuki dan lain-lain. Apakah ada bedanya warna? Nggak ada bang. Itu hanya memudahkan konsumen. Lu kalau pakai biru, pertahankan biru lu. Supaya ketika terjadi kerusakan di radiator, lu enak mengenali. Jadi ketika tadi warna biru, kemudian ada intrusi garam, ada intrusi masuknya karat dan lain-lain, maka dia akan berubah warnanya. Kan biru tadi kan, tiba-tiba karat masuk, berubah dong. Iya. Jadi kuning. Ke kuning-kuningan, jadi biru tua dan seterusnya. Nah itu penting kita buat apa ya, buat disiplin supaya beli biru ya biru aja. Tapi kalau lu campur, tadi beli biru sekarang merah dan seterusnya, warnanya akan berubah. Ketika terjadi kerusakan radiator, kita nggak ngerti. Oh gitu. Itu akan Bingung mau monisnya ya. memponisnya bingung jadinya. Berarti idealnya oli juga sama harusnya ya. Ketika awal pemakaian dia menggunakan satu brand, Top one harusnya aja. tap one ya top one aja gitu. TPN. Apa-apaan? Dia idealnya dia menggunakan itu terus sampai motor itu. Ya, tapi agak berbeda sedikit mungkin analoginya dengan oli ya bang ya. Oh iya. Oke. Enggak semua sama analogi Anda. Oh iya. Anda kalau analogi memang pasnya yang mesum-mesum aja gitu analoginya. Gak usah yang ikut-ikut kayak gitu. Salah. Iya sih. Bau oli. Bukan ya nih ya. Enggak semua produk top one itu oli semua ya. Ya, Tolong. betul tuh bang. Jadi Top One itu salah satu brand di Indonesia yang nggak cuma jual oli. Tuh kan. Ini Kita punya busi, kita punya apa sih namanya mindset aja ini? Ya. Gimmick aja tadi Iya, sebenarnya. iya, kita punya EETU, Apa kita tuh? punya power booster. Power booster tuh yang buat Hitachi. dimasukin ke Pertalite, ke pertama ke bensin kita, langsung dia membantu penyempurnaan di pembakaran mesin. Jadi kalau digas langsung angkat gitu bang. Kita punya itu, punya ETU, kita punya busi, kita punya filter dan lain-lain. Oh, Mungkin kalau brand oli lain cuma jual oli gitu ya. Kalau kita tidak, Banyak ya. banyak produknya. Oh. tapi semuanya berhubungan dengan otomotif. Berhubungan dengan otomotif. Oh Bang. iya. Jualan ini enggak ada. Ini bukan jualan bang, ini gratis ya. Oh iya. Kita tidak jualan tisu, kita tidak jual. enggak kayak gitu loh. Ini otomotif juga ini. Apa? Ya. Ini kalau super truck kan wah, capek gitu kan. Ada berarti otomotif berarti ini. Enggak harus super truck kan. Enggak bisa aja. Di situ juga bisa kan? Iya sih, buat ngelap di perut biasanya. Ada keringatnya di perut gitu kan. Lebih spesifik bang, di situ di mana? Iya. Jadi ada produk lain ya selain oli tadi ya. Top One ada produk lain, tapi tetap Tapi Backbone dijual oli. atau itu Dijual. sebagai dijual, mostly dijual, kebanyakan dijual. Tapi memang Top One juga terkenal ketika kita ke bengkel, kita sering bikin paket servis. Contoh yang terbaru kita kalau abang ganti oli 4 liter, 3 liter, abang dikasih filter oli. Dari Top One. Dari Top One, gratis bang. Masa sih? Iya. Ya udah deh aku mau ini dulu. Abang kalau ganti oli kan ke bengkel biasa beli filter lagi dong. Betul. Kita Gitu. gratis. Mobil apapun. Mobil apapun. Tergantung stok. Cuma memang bukan tergantung stok. Stok pasti ada karena kan bengkel yang ditunjuk. Filternya? Tidak semua bengkel yang kita tunjuk. Karena Oh, ada tidak semua beberapa bengkel. Kaitannya iya, sama iya, target. Iya. Oh. Tapi better cek dulu di webnya Top One mana aja sih yang kita tunjuk sebagai rekan. Oh berarti di Kalimantan Tengah nih kita cek di web itu ada bengkel resmi yang memang yang kerja sama dengan Top Ada, One. Jadi ada. udah kelihatan di situ ya Kelihatan di ada situ. bengkel A. Ya. Iya, utuh. bengkel Bangun Jaya nih misalnya. Utuh gitu ya. Kita kan tidak mungkin kasih filter ke kompetitor kita kan, Bang. Iya. Yang notabene belum mengambil Top One kan. Oh iya. Ya udah deh nanti aku coba ganti
Top One. Belum pakai telepon? Aku dong. Pakai apa? Sudah bang, dia dari zaman bapaknya. Oh, Cuma aja dia iya. sedikit melupakan aja. Cuma aku lupakan, tapi begitu mencium baunya tadi nostalgia aku jadinya. Iya. Iya, karena aku pernah disiram pakai oli dulu. Saking nakalnya. Disiram Di doang. Palangkaraya sendiri Diminumin. boleh dibilang market kita cukup signifikan ya bang ya. Di Palangka ini. Top One, ya. Makanya kita memang fokus buat pengembangan Palangka. Dan gak cuma jualan ya kita ya, abang perlu catat ya. Kita beberapa kali support drag race ya, Ri. Bahkan tadi kita lagi mau support fest buat paman jaga parkir. Apa tuh? Apa hubungannya? Gak ada hubungan, tapi kita CSR kita. Fest-festnya nanti paman jaga parkir itu akan ada logo Top One di situ dengan dishub. Terus beberapa waktu lalu juga kita pernah kasih CSR buat pemadam kebakaran atau apa ya, Ri? Zaman dulu, Ri. Yang waktu BPPD tuh. Jadi kita anggap kemitraan strategis buat pemerintah daerah. Kita tidak pernah melupakan itu. Jadi nggak cuma jualan loh ya kita banyak CSR kita banyak buat support. Bermanfaat gitu ya Bermanfaat. buat sosial. Itulah kenapa pemerintah alasannya juga gitu. Top One bisa bertahan 30 tahun lebih. Yes, salah satunya itu. Itu yang sering dibilang orang awam tuh. Heeh. Kalau you mau bertahan hidup, you harus ngikutin you punya zaman gitu ya bang. Benar. You mau bertahan hidup, you harus bermanfaat buat orang banyak. Bermanfaat Benar. bagi orang lain. Iya. Bang kenapa mau jadi dosen bang? Gajinya kecil ya. Enggak. Saya kenapa jadi dosen? Nggak ada pilihan lain. Enggak lah. Bermanfaat tadi kupikir ya. Ya, karena kenapa jadi dosen? Dosen itu adalah mungkin banyak orang yang pengen banget jadi dosen. Tapi ya tadi tidak mudah. Tidak mudah. Jadi dosen itu tidak mudah. Makanya jadi dosen itu Saya susah. pengalaman banyak bang. Salah satu mau ditampar mahasiswa. Salah satunya. Saya Tapi nggak kesampaian kan? Nggak kesampaian. Ini kesampaian. Saya Makanya belum- kayak gini mukanya. Saya belum sampai kayak gitu. Belum sampai mau dia tampar enggak? Terus dicap orang gila macam-macam memang. Ah, Selama 11 tahun ya mungkin bukan waktu yang ini ya. ya. Itu karena di kandangan bukan? Bukan. Nanya aja kan siapa tahu. Itulah stereotip orang. kandangan. Iya benar. Kok bisa ya? Sama kayak Makanya abang nggak pernah nemuan kali ya. Kalau bengkel itu punya orang kandangan agak jarang ya. ada bag airbrush biasanya. Airbrush. Saya selama di dunia oli mungkin sangat jarang nemuin orang kandangan buka bengkel. Kenapa? Kenapa Itu dagang? tadi kalau nemuin orang kandangan maaf stereotipnya kadang di pasar gitu loh, jaga parkir. Sorry tuh saya orang kandangan loh. Jadi memang stereotip daerah itu juga kita temukan di luar daerah juga seperti itu ya. Tapi banyak ada yang jadi pejabat. Iya. Menteri kita beberapa kali. Jangan-jangan kata-kata yang kandangan aja, jarang mati garing, mati pas kita. Masa ada itu? Ada ya? Aku nggak tahu mana itu. Ada gitu. Makanya kita mencoba merubah stereotip ya bang ya. Di beberapa daerah kita sudah mulai bikin rapi kan kerukunan kita. Kerukunan orang ini ya. Ya untuk diperbaiki lah ya stereotip yang agak Tentang janggal hal-hal sebelumnya. negatif gitu ya. Sekarang udah positif ya. Iya, karena culture karena budaya daerah dulu kan. Betul, Dulu betul. banyak memang zaman kerajaan dulu katanya panglimanya itu banyak diambil dari tempat kita. Gitu ya. Betul. Keren berarti. Ya begitulah bang. Tapi yang aku ya dari ini kalau kita di luar dari Oli ini ya, bicara santai aja. Di daerah Banua Lima itu aku akui yang paling menarik tau nggak Pak? Apa? Bang? Ceweknya cantik-cantik. Cantik putih-putih ya. Cantik-cantik. Ketawa lagi dulu. Bener Pak, saya pernah punya mantan loh di sana. Wih, mantan istri. Enggak, mantan ini dulu. Bang ada istrinya bang? Jadi pernah sampai kesemsem Pak di sana. Tuh, di sana. Jadi semakin di sana. Pernah nggak ke sana? Saya ke mana tadi? Jadi kita punya ilmu bang namanya buluh perindu. Nah. Oh nggak usah dibahas ya. Gak apa-apa. Ini buat clipping nanti kita. Jadi benar. Saya Amuntai pernah. Muntah ya. Amuntai. Saya Amuntai. pernah tinggal sekolah di sana juga di Amuntai saya. Oh Di masa? Amuntai saya. Amuntai dekat Muara Teweh berarti itu. Bukan ya? Bukan lah. Anda kan dari mana? Anda dari mana? Saya kan dari Barito Utara. Oh, Muara Barito Teweh. Utara, iya. Tapi Amuntai itu Kalsel Pak. Oh beda ya? Eh. Oh saya nggak tahu Pak. Keteng kandangan Pak. Iya. Gimana sih? Nggak Anda tahu orang saya. Banjar? Saya Jangan bang. Dulu waktu geografi abangnya lagi di belakang. Iya benar. Bukan di belakang Bang. Nggak masuk. Ke sekolah. Unik ya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selama saya jalan-jalan, Ah,
memang Kalimantan Selatan dan Tengah dan Timur juga itu influence dari budaya Banjar sangat kentara sekali. Betul. Contoh kayak misalnya orang Dayak mungkin seperti abang ya. Orang Dayak pasti bisa berbahasa Dayak dong. Betul. Tapi mereka unik juga, bahasa Banjar pasti bisa. Betul Ya. betul. Tapi kalau orang Banjar bahasa Dayak belum tentu bisa. Saya sepakat tuh. Ya, jadi mungkin bahasanya berarti berapa? Begini berarti bahasa Banjar dulu mungkin dijadikan bahasa pemersatu ya kerajaan ya zaman dulu Mungkin kali ya. Catatan juga nih, mungkin karena orang Banjar di semua linik juga ada, karena orang Banjar itu juga disebut Cinanya Kalimantan. Betul, pedagang juga Betul. gitu ya. Akhirnya Dimana-mana bahasanya ada. itu bisa di ini. Iya, Ulun bisa coba bahasa Banjar bujuran. Dayak Jawa. Banjar benar ulun nih orangnya. Aku sudah pada Ulun nih Banjar benar orangnya. Pian kepercayaan benar. Ulun nih bisa Banjaran tuh. Pas menggertak orang Banjar kan. Orang Banjar kah? Iya. Karena banyak orangnya. Ulun ke Banjar Juana. Awalnya mengajak lagi kan, tapi begitu ngeliat temannya pada berdiri semua Banjar semua ternyata. Paksa ulun ke Banjar Juana ya. Tapi loket Jawa. Oke, menarik. Dari sejarah dari Abang sampai menjadi seorang pejabat ya. Sebutannya atau gimana sih kalau jual oli promotor? Ya, Gimana sih? jualan oli lah. Jualan oli itu. Tapi kan jalan-jalan kan biasanya kan kalau yang jual oli biasa tuh lebih ke seksi kan? Enggak, Seksi. Itu rokok Pak biasanya. Oh, rokok. Iya. Tapi Tapi kalau abang ke Manado gitu ya, itu serasa pulang kampung loh bang. Kenapa? Orang Minahasa tuh kan mirip dengan orang Dayak. Coba abang lihat pakaian adat mereka. Di Manado juga orang pagi-pagi makan nasi kuning bang. Oh. Jadi serasa masuk kampung halaman kita sendiri. Loh. Oh gitu. Coba abang lihat nanti pakaiannya Minahasa itu mirip-mirip dengan budaya kita, budaya Dayak. Saya pagi nggak makan nasi kuning, Makan apa? croissant. Croissant. Ya. Sama waffle. Jadi kalau keluar daerah Minumnya tetap teh hangat. Jangan mencari kobokan. Lemah. Gimana Bang? Apa tadi? Pernah kalau Bang ke Manado pernah? pernah bang, kan masih wilayah region kita. Oh, Manado juga cantik ceweknya. Yo putih-putih yo. Iya. Sapunya nama begitu kan mereka punya logat-logat. Nggak tahu, saya waktu itu pakai aja nggak ngomong. Iya. Gimana rasanya? Nggak tahu, lupa. Kok abang nggak respon sih bang? Nggak berani dia. Nggak berani. Oh iya. Abang ini sering menarik ke pinggir jurang. Ya. Jadi regionalnya tuh bukan hanya Kalselteng berarti. Enggak, kalau saya pegang Kalimantan Sulawesi bang. Oh gitu, Kalimantan Sulawesi 2 berarti ya. Bukan Sulawesi bang, Sulawesi. Sulawesi. Kalau Solo Pak Mulyono. Ya, aduh. Iya, batalan. kebetulan saya keluarga dekat. Iya bener, ini cosplaynya ini Mulyono nih. Ya, Pak kok jarang kelihatan Pak? lagi sakit kulit. Kena ajab katanya ya Pak? Enggak ya? Ada guna-guna. Jangan bang. Jangan Bang. Abang sih ngajak ke situ, kita oke. Gas lah. Gas. Sulawesi unik. Unik ya. Unik. Jadi Tempatnya pengalaman-pengalaman. beautiful. Ya, pinggir laut gitu. Makanannya enak. Rata-rata makan ikan. Tapi ciri khas sana kalau Jawa kayak pedas kayak gitu. Terus Kalau atau dabu-dabu, terus ini kan pedas semua kan. di sana juga pedas. Pedas Oh, rata-rata. gitu. Coto Makassar, terus ikan-ikannya kan rata-rata rica kayak gitu-gitu bang. Oh iya. Di sana tuh berbanding kebalik dengan Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah mungkin ya. Jawa Tengah Ya, yang kan, manis ya bang? enggak, maksudnya orangnya nih sih. Oh oke. Kalau di Jawa Tengah kan orang kayak kalem gitu kan. Oh kalau di sana orangnya tegas-tegas Pak. Kalau pernah ke Makassar, saya pernah ke Makassar sekali. Itu ngobrol aja berasa kayak asik gitu, kayak dimarahin enggak juga sih. Pokoknya orang tegas-tegas lah kalau di Makassar. gitu ya? Keren, iya. Budaya beda bang ya. Budaya beda. Tapi satu Indonesia. Iya, Makassar. Saya pernah ke Makassar juga. Makanya kalau abang ke Yogyakarta, Yogyakarta itu adalah miniatur Indonesia. Karena kita akan ketemu orang dari mana aja. Kumpul di situ ya. Kumpul di situ. Jadi saya alhamdulillah latihan sudah di Jogja.
Saya ketemu orang Sumatera, saya ketemu orang Indonesia Timur, saya ketemu orang mana aja. Jadi nggak kaget gitu ya begitu Iya, udah ke alhamdulillah Sulawesi jadi gitu ya. nggak kaget ketemu ke Sulawesi ya. Kembali lagi ingat-ingat memori. Oh dulu punya teman orang Makassar kayak gitu-gitu. Iya, Jadi ketemu siapa aja nggak kaget gitu ya? Ya karena sudah terbiasa kali ya di kampus di Jogja. Tapi belum pernah ketemu sama satu orang. Siapa? Kalau Anda ketemu satu orang nih kaget Anda. Dajjal. Dajjal nih kaget kan pasti. Berarti kaget ya. Aku kebetulan mau kiamat bang. Siapa nggak kaget Semua ketemu orang Dajjal? juga mata Ketulis di sininya nih. Top 1 enggak. Jangan. Kafir. ya Allah. Ada Dajjal tulisan topon. Ya siapa tahu kan dia pakai top 1 nih bagus nih kayaknya. Ketutupan stikernya ya. Bang, maaf ya Bang ya. Kita endorse. Kasihan Dajjal gak ada harga dirinya. Oke, ada lagi nggak? Ngomongan dari bapak-bapak tuh udah ngelantur tuh kayak gini nih. Ini udah mulai jam-jamnya ya kelihatan Iya, ngelanturnya iya, ya, iya. luar biasa. Apa nih harapan terakhir nih untuk Yes, buat para masyarakat pengguna Top One ataupun yang belum menggunakan Top One, kira-kira nih apa nih buat teman-teman? Pasti satu, mulai lebih cerdas dalam memilih oli. Benar, Oke. cerdas. Ya, cerdas dan pahami. Jangan hanya tergiur dengan harga murah. Jangan hanya tergiur dengan bujuk rayu orang untuk pakai oli tertentu. Jangan. Oke. Tapi mulai belajar mengenali olinya, mengenali manfaatnya gitu. Oke. Karena yang namanya manfaat kan untuk mobil pasti untuk motor kita kan, Benar. juga buat kita juga. Bukan buat siapa-siapa sebenarnya. Iya. Jangan sampai menghemat yang sedikit malah ngeluarin yang besar Ya, nanti jadi ya. makanya penting kita edukasi yang namanya konsumen. Benar. Yang terakhir ya pasti ganti oli Top One aja. Mesin awet pasti Top One. Wih, keren. Itu cara terbaik ya. Jadi buat teman-teman di ujung sana, pokoknya yang dimanapun berada, bukan di ujung ya. Pokoknya mau motor awet dan pokoknya lebih hemat kayak gitu, Top One adalah pilihan terbaik. Woi. Nah, Besok satu, saya Bang. udah ganti Top One. Satu bang, Apa lagi? bukan gini satu. Oh gini. Ya satu. Iya. Dua. Oh, tapi tetap satu. Top One. Top One. Satu-satunya oli nomor 1 di dunia. Yo. Top One. Oke. Oke. Mungkin udah berakhir nih ya. Ada lagi nggak yang Terima kasih pengen? sudah mampir di Mendadak Podcast. Saya yang terima Bang. kasih sudah diundang Sangat abang-abang ganteng luar ini. biasa mau Siap. mampir ke sini. Ini salah satu penghargaan bagi kami. Siap. Bisa ketemu dengan orang hebat, seorang yang berkelana kemana-mana juga. Ini berkelana berapa bang? Berkelana 3. Pemainnya Ridho Roma. Terima kasih masih abang-abangku. Domo arigato. Terima kasih banyak. Mahatur nuhun. Yes. Sudah diundang ke sini. Terima kasih mudah mengedukasi kita juga bisa tahu tentang produk Top One dan juga bagaimana cara memilih oli terbaik. Sip. Terima kasih banyak. Thank you. Abangku. Selamat dulu lah. Oke, terima Oke, kasih banyak. thank you Bang. Terima kasih banyak. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah, siap.